Menyandang disabilitas bukan berarti tak bisa bebas beraktivitas. Walau anggota tubuh tak lengkap, bukan berarti dalam bekerja tak cakap. Selama masih ada keinginan, maka keterbatasan bukanlah suatu halangan. Ketika ada kemauan, disitulah kekurangan bisa menjadi kelebihan. Semangat itulah yang melatar belakangi berdirinya Ikatan Disabilitas Purworejo, sebuah organisasi kemanusiaan yang digagas oleh beberapa penyandang disabilitas di kota tersebut. IDP, demikian mereka menyebutnya, pertama kali terbentuk pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2013 akhirnya diresmikan ditandai dengan adanya akta notaris. Demikian keterangan dari Bapak Simponiarto, salah satu pendiri Ikatan Disabilitas Purworejo. Bahwa Ikatan Disabilitas Purworejo itu memang sudah sejak tahun 2011 ada, Mas. Dan karena teman-teman itu banyak yang sudah usia di atas 40, itu jalannya itu agak terseok-seok, Mas. Contohnya saya, SDM-nya juga tidak begitu karena tidak sekolah. Nah, itu teman-teman di Purworejo itu banyak yang seperti itu. Karena kendala seperti itulah IDP berusaha merangkul para difabel di kota Purworejo untuk menanamkan semangat dan memberi pelatihan kemampuan bekerja sehingga para difabel dapat mempunyai pekerjaan dan tidak tergantung kepada orang lain. Menemukan bakat terpendam dan melatih berbagai keterampilan adalah agenda di setiap pertemuan rutin IDP, mulai dari keterampilan sehari-hari hingga mengundang para profesional untuk membekali keterampilan khusus agar mereka percaya diri dan mandiri. Salah satu hasil nyata dari pelatihan keterampilan tersebut terwujud ketika beberapa anggota IDP membentuk KUBE, Kelompok Usaha Bersama Budidaya Jamur Tiram. KUBE beranggotakan 7 orang, diprakarsai oleh Bapak Suwardi atau lebih akrab dipanggil Pak Suhu. Budidaya jamur tiram ini dimulai beberapa bulan yang lalu dan saat ini telah mampu menghasilkan kurang lebih 2 kg jamur setiap harinya. Produk yang dihasilkan tak hanya berupa jamur segar, namun juga diolah menjadi keripik jamur, nugget jamur, dan produk semacamnya. Nama saya Suwardi, biasa dipanggil teman-teman Suhu. Saya mewakili teman-teman KUB itu Usaha Bersama, bergerak dalam bidang pemberdayaan jamur tiram. Ini KUB ini dibentuk sama teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki visi misi yang sama untuk meningkatkan perekonomian itu rumah tangga masing-masing. Kita berharap nanti ada campur tangan pemerintah atau bantuan dari pihak manapun yang mau mendonaturkan sedikit uang mereka. Itu kita ingin kedepannya ingin mengembangkan semua pemberdayaan jamur untuk keluarga difabel pada khususnya, satu untuk masyarakat luas pada umumnya. Besar harapan dari mereka agar semakin banyak pihak yang tergerak membantu pengembangan usaha jamur tiram tersebut. Dengan mempunyai keterampilan dan berani membuka usaha, maka kesejahteraan hidup pun akan meningkat, sehingga anggota IDP dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Seperti Pak Suryono yang tinggal di Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano. Sudah lama beliau dengan tekun dan gigih menjalankan usaha pembuatan mebel dari bambu. Setelah aktif mengikuti kegiatan di IDP, pelan namun pasti kepercayaan dirinya muncul sehingga Pak Suryono semakin yakin pada kemampuannya dalam bekerja. Berkenalan dengan banyak anggota IDP yang lain menambah wawasannya dan juga ide-ide baru untuk desain mebelnya. Bentuknya kursi sudut, kursi meja makan.
Rak TV. Jerih payah beliau terbayar lunas. Berkat kejujuran dan keuletan menjaga kualitas produk, sekarang hasil karyanya semakin dikenal dan banyak orang memesan mebel buatannya. Saya per bulan minimal 3 set atau 4. Berani berkarya serta percaya diri. Dua hal itu pula yang selalu ditekankan oleh Bapak Simponiarto dalam setiap obrolannya dengan sesama difabel di Purworejo. Beliau yang bermata pencaharian sebagai pengepul barang bekas ini berusaha memotivasi rekan-rekannya di IDP baik dengan ucapan maupun dalam tindakan keseharian. Beliau berharap dengan adanya Ikatan Disabilitas Purworejo dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dan saya punya cita-cita itu kan paling tidak bisa bisa mensejahterakan anggotanya. Kalaupun itu belum tercapai, paling tidak memberi semangat agar teman-teman yang di pelosok sana kan berani keluar, berani berkomentar, berani bersuara, dan tidak minder lagi. Senada dengan Bapak Simponiarto, Ibu Rosida juga menegaskan betapa pentingnya ketekunan dan semangat pantang menyerah. Wanita yang berprofesi sebagai fotografer ini menceritakan bagaimana perjuangannya dalam menekuni keahlian mengambil gambar hingga akhirnya mampu mengoperasikan kamera dan menjadi juru foto. Awalnya saya itu tidak mampu untuk melakukan bagaimana saya mau bisa memegang kamera, bisa memotret, tapi karena saya cinta, karena saya kepingin untuk bisa, akhirnya saya berusaha. Satu kali gagal, 2 kali gagal, dan 10 kali gagal saya tidak patah semangat, tapi saya akan memperjuangkan terus untuk sampai saya bisa, sampai saya akan menunjukkan bahwa saya mampu dan tidak kalah dengan orang-orang yang sempurna. Selain sebagai fotografer, kemandirian tercermin pula dalam rutinitasnya berjualan nasi bungkus. Hampir semua dikerjakannya seorang diri, mulai dari membungkus nasi, membuat adonan tempe, sampai menggoreng, dilakukan beliau dengan senyum dan sukacita. Di sini saya Bu Rosida menghimbau dan mengharapkan sekali kepada teman-teman difabel Kabupaten Purworejo tetap bersemangat, tidak patah semangat. Raihlah cita-citamu sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jangan berhenti sebelum berhasil. Terima kasih. Ikatan Disabilitas Purworejo senantiasa mengajak semua rekan difabel tetap bersemangat dan tidak putus asa untuk membangun kehidupan diri sendiri dan masyarakat yang lebih baik. Wartalisan Minggu 24 Oktober 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab atau PA online. Selama bulan keluarga, yaitu bulan Oktober 2021, kegiatan pemahaman Alkitab ditiadakan.
Jemaah diundang untuk mengikuti kegiatan persekutuan dalam rangka Bulan Keluarga yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18 WIB. Yang kedua, persekutuan doa keluarga. Persekutuan doa keluarga Bulan Keluarga akan diadakan secara online pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 18 WIB. Dilayani oleh Penatua Yohana Kesia Febri. Tema pertumbuhan iman keluarga. Tanggung jawab siapa? Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo maupun Bajem Celapar. Yang ketiga, persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara onsite pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 18 WIB di GKI Purworejo dan Jumat 29 Oktober 2021 pukul 19 WIB di Bajem Celapar. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari remaja dan pemuda. Yang keempat, persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Persembahan TGD ini akan dialokasikan untuk YPK Penabur Wacana dan Rumah Pastori. Amplop TGD akan dikirimkan ke rumah-rumah dan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan TGD ke gereja pada hari Minggu 31 Oktober 2021 atau mengirimkannya ke rekening BCA GKI Purworejo. Yang kelima, perayaan Bulan Keluarga dan HUT ke-80 GKI Purworejo. Dalam rangka memeriahkan Bulan Keluarga dan HUT ke-80 GKI Purworejo, panitia akan mengadakan lomba-lomba, yaitu 1. Lomba tumpeng mini dikumpulkan di gereja pada hari ini, Minggu 24 Oktober 2021, paling lambat pukul 10 WIB. Yang kedua, lomba Family Got Talent atau video paling lambat pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Kedua lomba diselenggarakan untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo dan Bajem Celapar. Ketentuan lomba dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca di dalam warta tertulis. Yang keenam, penjualan kaos. Dalam rangka HUT ke-80 GKI Purworejo, panitia mengadakan penjualan kaos. Desain, ukuran, dan harga kaos dapat dilihat di warta tertulis. Adapun seluruh keuntungan penjualan kaos akan dipakai untuk aksi sosial. Yang ketujuh, aksi sosial. Dalam rangka merayakan HUT ke-80 GKI Purworejo, kita akan menyelenggarakan aksi sosial berupa pembagian 100 paket sembako kepada saudara-saudari yang tergabung dalam Ikatan Disabilitas Purworejo atau IDP. Untuk itu, panitia mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ikut ambil bagian di dalam pengadaan paket sembako tersebut. 1 paket sembako adalah seharga Rp60.000. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menyumbangkan 1 atau lebih paket sembako yang akan didonasikan. Misalnya, Rp60.000 untuk 1 paket sembako, Rp120.000 untuk 2 paket sembako, Rp180.000 untuk 3 paket sembako. Demikian seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang tergerak untuk berdonasi diharapkan menghubungi Ibu Iin
untuk keperluan pendataan. Berikut adalah profil Ikatan Disabilitas Purworejo atau IDP. Menyandang disabilitas bukan berarti tak bisa bebas beraktivitas. Walau anggota tubuh tak lengkap, bukan berarti dalam bekerja tak cakap. Selama masih ada keinginan, maka keterbatasan bukanlah suatu halangan. Ketika ada kemauan, disitulah kekurangan bisa menjadi kelebihan. Semangat itulah yang melatar belakangi berdirinya Ikatan Disabilitas Purworejo, sebuah organisasi kemanusiaan yang digagas oleh beberapa penyandang disabilitas di kota tersebut. IDP, demikian mereka menyebutnya, pertama kali terbentuk pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2013 akhirnya diresmikan ditandai dengan adanya akta notaris. Demikian keterangan dari Bapak Simponiarto, salah satu pendiri Ikatan Disabilitas Purworejo. Bahwa Ikatan Disabilitas Purworejo itu memang sudah sejak tahun 2011 ada, Mas. Dan karena teman-teman itu banyak yang sudah usia di atas 40, itu jalannya itu agak terseok-seok, Mas. Contohnya saya SDM-nya juga tidak begitu karena tidak sekolah. Nah, itu teman-teman di Purworejo itu banyak yang seperti itu. Karena kendala seperti itulah IDP berusaha merangkul para difabel di kota Purworejo untuk menanamkan semangat dan memberi pelatihan kemampuan bekerja sehingga para difabel dapat mempunyai pekerjaan dan tidak tergantung kepada orang lain. Menemukan bakat terpendam dan melatih berbagai keterampilan adalah agenda di setiap pertemuan rutin IDP, mulai dari keterampilan sehari-hari hingga mengundang para profesional untuk membekali keterampilan khusus agar mereka percaya diri dan mandiri. Info lebih lanjut mengenai IDP dapat dilihat pada video di bagian awal tayangan ini. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Mari bersaat teduh. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sang firman membuka dirinya dan menjadi manusia. Ia tinggal di antara kita dan berbicara dalam bahasa kita. Ia merendahkan dirinya dan menjumpai kita dalam kerapuan kita. Ia mau agar kita mengenal Dia dan memahami isi hatinya. Kepada Allah yang telah membuka dirinya dan sungguh mengasihi kita, marilah kita naikkan puji dan sembah kita. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia.
Saudara-saudara, marilah kita bersama mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan. Damai Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah keterbukaan yang memulihkan. Ketika kita hidup di dalam keluarga atau di dalam persekutuan apapun, konflik adalah sesuatu yang kadang tidak terhindarkan. Namun konflik itu bisa ditanggapi dengan berbagai macam cara. Dan kalau kita mau bersama bertumbuh di dalam konflik itu, maka dibutuhkan kerendahan hati dari setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk saling mendengar dan saling membuka diri. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1-4 mengingatkan kita demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kiranya firman Tuhan ini mau menolong kita untuk belajar lagi membuka hati kita, membuka diri kita untuk berlaku sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh telah membuka hati kita dan menyambut Tuhan di tengah keluarga kita? Apakah kita hidup di dalam kasih dan kerendahan hati? Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita. Dalam sikap berdoa, marilah kita berdoa dan mengawalinya dengan nyanyian, "Mampirlah dengar doaku." Mampirlah dengar doaku, Yesus mendengar.
Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa ada kalanya kami sulit keluar dari penilaian-penilaian kami sendiri. Kami cenderung menghakimi apa yang salah dan apa yang benar menurut hikmat kami sendiri. Kami menutup telinga kami dan hati kami terhadap firman Tuhan. Kami menutup diri kami terhadap sesama kami. Kami menjadi buta dan tuli terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama kami. Tuhan memampukan kami dan memperlengkapi kami untuk menjadi berkat di tengah keluarga kami. Namun keegoisan diri justru membuat kami menjadi batu sandungan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau tindakan kami, kata-kata kami, melukai sesama kami. Kami naikkan doa pengakuan dosa ini di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tersedia pengampunan dan anugerah Tuhan untuk kita. Karena itu sambutlah sebagaimana dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita hidup di dalam kasih yang telah Tuhan contohkan kepada kita. Kita hidup di dalam kasih satu sama lain. Dengan semua bahasa
Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa untuk kita memperhatikan firman Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesempatan kami mendengar pengajaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah supaya hati kami, akal budi kami sungguh terbuka untuk mengerti, terlebih juga untuk bersedia menerima. Kami rindu ya Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu menjadi nyata bagi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama akan merenungkan firman yang kita dengar hari ini. Judulnya Keterbukaan yang Memulihkan. Bapak Ibu dan Saudara, ada orang yang mengatakan komunikasi yang indah adalah sebuah kebahagiaan. Jadi bisa bicara terbuka, bisa didengar, bisa mendengar sebaliknya, adalah hal yang indah. Itu terjadi di mana-mana, dalam hubungan pasangan suami istri, dalam hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga, juga antar teman, termasuk tentu saja di dalamnya adalah kita sebagai warga jemaat. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika kita dapat berkomunikasi secara terbuka. Komunikasi terbuka, sekali lagi artinya ada yang berbicara apa adanya dengan lega, terus terang. Ada yang mendengar juga dengan lega, dan akhirnya juga akan memberi tanggapan sedemikian rupa. Dan kita yang tadinya mengungkapkan isi hati kita dengan terbuka, kita gantian mendengar. Nah, saudara-saudara, kalau itu terjadi, sekali lagi, itulah kebahagiaan hidup. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita akan pertama-tama mendengar bagaimana firman Tuhan mengajar kita mengenai keterbukaan. Bukan saja di antara kita manusia, tetapi keterbukaan
kepada Tuhan. Nah, dari pengajaran itu nanti kita juga akan menerapkannya. Bagaimana keterbukaan kita satu sama lain, baik di dalam rumah dan di antara keluarga, di dalam jemaat maupun dengan teman-teman pada umumnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Bartimeus, seorang yang buta, seorang yang profesinya sebagai pengemis, dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus yang sedang berjalan diikuti oleh banyak orang. Dia tahu siapa Yesus, dia mendengar hal itu. Lalu dia berteriak minta tolong. Nah, saudara-saudara, terlepas dari halangannya apapun, termasuk dari banyak orang yang melarang dia untuk berteriak-teriak minta tolong itu, tetapi dia terus berteriak. Lalu Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Lalu Yesus memanggil dia. Dan yang menarik, meskipun Tuhan Yesus tahu Bartimeus buta, Bartimeus hidupnya dari mengemis, tetapi Tuhan Yesus tidak serta-merta melakukan tindakan, melainkan Tuhan Yesus membuka percakapan dengan pertanyaan. Apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan bagimu? Jadi saudara-saudara, itulah tanggapan Tuhan Yesus dari teriakan Bartimeus yang sebelumnya. Yesus, 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 kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika berhenti, Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan bagimu? Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan ini penting, sebab sekalipun Tuhan Yesus tahu, sekali lagi, Bartimeus mengemis, Bartimeus buta, tetapi apa sih yang Bartimeus inginkan sehingga dia berseru-seru, dia berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan? Apa yang paling dia inginkan? Tuhan Yesus tidak mau menebak-nebak. Itu sebabnya dia tanya saja, apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan? Dan Bartimeus memang menjawab, supaya aku dapat melihat. Jadi Bartimeus rindu matanya yang buta bisa melihat. Dia miskin, tetapi dia tidak mengharapkan kekayaan. Mungkin ada kelemahan ini dan itu, tetapi bukan itu yang dia minta. Dia ingin supaya dia dapat melihat. Saudara, mari kita perhatikan percakapan ini sekali. Ada keterbukaan untuk mendengar dari pihak Tuhan Yesus. Ada keterbukaan untuk mengungkapkan isi hati apa adanya dari Bartimeus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, Tuhan Yesus Kristus lalu menyembuhkan Bartimeus. Nah, saudara-saudara, dalam rangka kita hidup beriman, kita perlu memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan. Kita tidak sekedar mengucap berkatilah kami misalnya, tetapi berkat apa? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita inginkan? Itulah yang kita sampaikan. Atau kita berkata, ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami. Tidak secara umum seperti itu, tetapi apa sih kesalahannya? Apa sih dosanya? Itu yang kita sampaikan. Demikian juga hal-hal lain. Apa saja yang ada dalam hati kita, mari kita sampaikan apa adanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, sama seperti terhadap Bartimeus, Tuhan Yesus Kristus bersedia mendengar kita. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah yang diyakini oleh Bartimeus. Dia tidak peduli orang bicara apa. Sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang buta, sebagai orang yang rendah dalam masyarakat, mungkin bahkan juga dianggap sebagai orang berdosa, itu membuat dirinya minder. Tetapi dia tahu siapa Yesus. Jadi ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini juga bukan tentang orang lain yang menghalang-halangi dia untuk bertemu Tuhan, tetapi ini tentang Tuhan Yesus Kristus.
Jadi Bartimius yakin, percaya Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasih serta penuh kuasa. Itu sebabnya Bartimius mau membuka hati, berterus terang mengungkapkan isi hatinya, pengharapannya kepada Tuhan. Dan itulah yang menghasilkan kesembuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dari kisah Bartimius ini kita belajar hal yang penting juga, yaitu bahwa sebelum Bartimius menghadap Tuhan, ketika orang-orang berkata kepadanya, kuatkan hatimu, ia memanggil engkau. Apa yang Bartimius pertama kali lakukan? Ia menanggalkan jubahnya. Bapak, Ibu, dan saudara, jubah itu lambang harga diri. Bisa juga sebagai sarana untuk menghangatkan tubuh di tengah dinginnya malam, atau melindungi dari panasnya terik matahari. Orang miskin seperti Bartimius mungkin hanya memiliki satu jubah itu. Jadi selama ini dia kenakan itu. Sadar atau tidak, itu menjadi jati dirinya. Jadi orang mengenal Bartimius dari jubahnya. Jubah itu juga bagi Bartimius adalah kenyamanannya. Tetapi sebelum dia menghadap Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang dia lakukan adalah dia menanggalkan jubahnya. Apa artinya? Artinya dia menanggalkan jati dirinya. Dia menanggalkan segala sesuatu yang selama ini menjadi cirinya, yang menjadi citranya. Dia menghadap Tuhan dengan keadaan katakanlah kosong, bukan siapa-siapa. Memang dia seorang buta, memang dia seorang yang penuh kekurangan dan kelemahan. Dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia juga telah bersedia meninggalkan apapun yang menjadi miliknya selama ini, yaitu jati dirinya, harga dirinya. Nah, saudara-saudara, pesan ini sangat penting bagi kita ya. Tuhan mau supaya kita menjadi pengikut Tuhan. Sama seperti Bartimius ya. Setelah dia sembuh, dia tidak kembali ke dalam kehidupan lamanya menjadi pengemis. Atau dia bersenang-senang karena matanya yang tadinya buta sudah bisa melihat. Tidak. Tetapi dia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, relasi dengan Tuhan perlu terwujud dalam kehidupan kita. Kita sebagai pribadi-pribadi yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, kita perlu mengalami pembaruan untuk benar-benar menjadi pengikut atau murid Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan begitu kita menjadi manusia baru. Kita akan pulih ya. Kita menjadi orang yang baru. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, apa kaitan pengajaran relasi kita dengan Tuhan yang kita dengar dengan relasi kita satu sama lain, baik di dalam rumah maupun di dalam persekutuan jemaat, bahkan juga dimanapun ya, dengan siapapun. Saudara-saudara, supaya terjalin relasi yang baik, supaya terjalin komunikasi yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang melegakan, maka yang pertama dibutuhkan sikap keterbukaan. Jujur mengungkapkan isi hati. Bapak, Ibu, dan saudara, jangan sangka pasangan-pasangan yang telah sekian lama berpuluh-puluh tahun bersama otomatis mereka saling terbuka, saling jujur. Jangan sangka. Demikian juga pasangan-pasangan yang secara sosial tinggi, intelektualitas tinggi, bahkan kelihatan harmonis, modern, tidak otomatis
mereka juga memiliki sikap yang terbuka satu sama lain. Tidak. Demikian juga dalam hidup kita berteman, di lingkungan mana saja, di tempat kerja, di antara tetangga, juga di gereja, di jemaat. Kita sudah ada lama bersama-sama. Mungkin kita berkegiatan bersama, mengerjakan banyak program bersama. Tapi belum tentu loh, kita adalah pribadi-pribadi yang jujur, yang bisa terbuka mengungkapkan isi hati kita. Nah, hari ini kita didorong untuk belajar, bersedia jujur, bersedia mengungkapkan isi hati kita. Tidak dengan simbol-simbol supaya orang lain menerjemahkan sendiri. Misalnya nih, Pak, tetangga sepedanya bagus ya. Apa maksudnya cerita itu? Mungkin bisa saja hanya cerita, tetapi bisa jadi mbok beli sepeda seperti punya tetangga itu. Nah, jadi hari ini kita didorong untuk ayolah sampaikan isi hati apa adanya. Nah, isi hati yang terdalam apa? Sampaikan. Itu penting dalam rangka relasi pasangan-pasangan, relasi antar anggota keluarga, relasi antar anggota jemaat, dan relasi mana saja, dengan siapa saja. Hal yang kedua, namun penting juga Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita juga memiliki sikap sebagai murid Tuhan. Murid Tuhan, pengikut Tuhan, meniru Tuhan. Meniru Tuhan maksudnya ya bersedia melayani. Tuhan Yesus bersedia mendengar. Tuhan Yesus bersedia merendahkan diri. Tuhan Yesus bersedia bertindak bagi orang lain. Tuhan Yesus bersedia menanggalkan jubahnya untuk melayani orang lain. Nah, saudara-saudara, supaya komunikasi, relasi, percakapan baik dalam pasangan, dengan anggota keluarga, dengan anggota jemaat, dengan siapapun bisa terjalin dengan baik, diperlukan sikap hati kita yang rela untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita menanggalkan diri kita, jati diri kita selama ini. Kita membuka hati untuk bersedia melayani, bersedia mendengar terhadap orang lain. Dengan demikian, orang lain juga akan rela terbuka, tidak ragu-ragu untuk berbicara padanya kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara, biarlah kita belajar dan mulai merenungkan hal ini. Apa kira-kira hal-hal yang selama ini menjadi penghalang bagi orang lain untuk berbicara dengan diri kita? Kalau ada hal-hal yang kita temukan dan hal itu menjadi penghalang, mari kita tinggalkan. Bartimeus bersedia meninggalkan jati dirinya, lalu mengikut Tuhan. Inilah panggilan kita. Dan sekali lagi, mari kita juga belajar untuk mengungkapkan isi hati kita secara terbuka. Dengan demikian orang lain juga akan mengetahui dengan pasti apa sih yang menjadi pemikiran atau kehendak kita. Biarlah hal itu terwujud di tengah pasangan-pasangan kita, di dalam seluruh anggota keluarga, di dalam persekutuan jemaat, sehingga terjalin percakapan dan komunikasi yang menyenangkan. Dan biarlah selama ini yang membuat kita terbeban atau bahkan mungkin luka, biarlah kita mengalami pemulihan. Hati kita terbuka di satu sisi, di sisi lain kita bersikap bersedia melayani. Biarlah hal ini ada di dalam diri setiap kita. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang
akan kita nyanyikan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami hendak berdoa buat jemaat gereja kami, buat setiap keluarga yang sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Tuhan, hadirlah di dalam setiap keluarga yang sedang menghadapi persoalan dalam kehidupannya. Bukakanlah jalan-Mu, dan mereka mau datang kepadamu untuk mempercayakan segala persoalan hidupnya dalam tangan pimpinan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang memelihara hidup kami, yang tahu akan rencana-rencana yang terbaik dalam hidup kami semua. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tolonglah mereka ya Tuhan, alirkanlah kesembuhan buat mereka, sehingga mujizat kesembuhan mereka terima dengan sempurna. Kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun, terkhusus buat Ibu Sri Murni Mulia, juga buat saudara-saudara kami yang lainnya yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon penyertaan-Mu dalam acara aksi sosial dalam rangkaian acara Bulan Keluarga. Biarlah aksi sosial ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam kesulitan ekonomi. Lancarkanlah semuanya itu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan pengantar persembahan pada minggu ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil diiringi lagu Syukur Kepadamu ya Allah. Atas segala rahmat-Mu.
Mari kita berdoa. Syukur atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mengetahui dan kami mengerti, kami sadar Tuhan bahwa segala apa yang kami rasakan, apa yang kami terima, itu adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan kepada-Mu ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menguduskan dan menyucikan setiap persembahan yang ada. Biarlah persembahan ini digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami. Ini adalah sebagian kecil Tuhan yang bisa kami kembalikan kepada-Mu. Terima kasih, kami serahkan seluruh persembahan kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah hidup di dalam keterbukaan satu sama lain. Kami mau hidup saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Bapak Ibu dan Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini. Mari mulai hari ini kita terus bertumbuh di dalam kesediaan untuk terbuka mengungkapkan isi hati, tetapi di sisi lain kita bersedia untuk mendengar, untuk melayani, untuk menanggalkan jati diri kita, supaya kita dapat melayani dan mengasihi orang lain. Kini pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Kini saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya.